Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kelompok kami, yaitu kelompok 8 dari Hukum Ketenagakerjaan. Di sini ada saya sendiri, Laili Nurroma, dan ada dua teman saya yang bernama Ivan Ramadan dan Irma Kusniadiningsih. Di sini kami diberi amanah untuk memaparkan materi terkait mogok kerja dan penutupan perusahaan atau yang sering disebut dengan lockout. Mogok kerja. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan mogok kerja merupakan tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Dalam praktek, terdapat 3 bentuk dari mogok kerja, yaitu mogok kerja dengan sama sekali tidak datang dan bekerja di perusahaan. Yang kedua, mogok kerja dengan terlambat pekerjaan yang dilakukan, dan mogok kerja yang hadir di perusahaan namun tidak melakukan pekerjaan. Berdasarkan teori mogok kerja dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk implementasi. Hak pekerja, yaitu hak di bidang ekonomi, sosial yang dimiliki oleh pekerja, dan hak di bidang politik yang dimiliki oleh pekerja. Sebagaimana yang diketahui bahwa antara pekerja dan pengusaha tidak terjadi kesetaraan posisi. Oleh karenanya, mogok kerja sebagai bagian dari hak mendasar yang dimiliki oleh pekerja menjadi penting sebagai upaya untuk menyetarakan posisi di hadapan pemodal atau dalam hal ini pengusaha. Sementara mengenai mogok kerja sebagai bentuk implementasi hak di bidang politik yang dimiliki oleh pekerja yang pula biasa dikenal dengan istilah political strike, didasarkan pada perbaikan regulasi ketenagakerjaan yang oleh karena itu jenis mogok kerja ini ditujukan kepada pemerintah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah hanya mengakui mogok kerja sebagai bentuk economical strike. Yang pertama, jaminan hukum mogok kerja. Yang kedua, persyaratan mogok kerja dan kewajiban instansi ketenagakerjaan. Yang ketiga, perlindungan hukum mogok kerja. Yang keempat, konsekuensi hukum mogok kerja tidak sah. Selanjutnya, syarat mogok kerja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perbutuhan diantaranya memuat yang pertama, bahwa benar-benar telah diadakan perundingan yang mendalam mengenai pokok-pokok perselisihan antara serikat buruh atau pekerja. Kedua, bahwa benar-benar permintaan untuk berunding telah ditolak oleh pihak lainnya. Dan yang ketiga, telah 2 kali dalam jangka waktu 2 minggu tidak berhasil mengajak pihak lainnya untuk berunding mengenai hal-hal yang menjadi perselisihan. Selanjutnya, dalam pasal 138 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja atau buruh yang bermaksud mengajak pekerja lainnya untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung, maka diharuskan atau diharapkan agar tidak melanggar hukum. Yang kedua, pekerja atau buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana ayat 1 dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut. Dalam pasal 139 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum atau membahayakan keselamatan orang lain. Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa yang pertama, sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Yang kedua, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat
waktu, hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhiri mogok kerja. Lalu tempat mogok kerja, alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja, dan tanda tangan ketua dan sekretaris atau masing-masing ketua, sekretaris serikat pekerja atau serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. Selanjutnya, dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja atau buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditandatangani oleh perwakilan pekerja atau buruh yang ditunjuk sebagai koordinator atau penanggung jawab mogok kerja. Selanjutnya, dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara yang pertama, melarang para pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi. Yang kedua, bila dianggap perlu melarang pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan. Berdasarkan pasal 142 Undang-Undang Ketenagakerjaan, jika mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 139 dan pasal 140 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka mogok kerja tersebut tidak sah. Jika mogok kerja yang telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 139 dan pasal 140 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka mogok kerja tersebut sah. Selanjutnya, berdasarkan pasal 144 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang, yaitu mengganti pekerja atau buruh yang mogok kerja dengan pekerja atau buruh lain dari luar perusahaan, lalu memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja atau buruh dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja. Halo, kembali lagi bersama kita. Perkenalkan, nama saya Ivan Ramadan. Jadi saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Nah, kali ini kita ngebahas tentang penutupan perusahaan atau lockout. Ya. Dari teman-teman ada yang tahu apa itu lockout? Ya, baik. Jadi di sini menurut Endah Puji Astuti, lockout merupakan hak dasar yang dimiliki oleh pengusaha untuk menutup perusahaannya sementara waktu dan menolak pekerja, baik seluruh maupun sebagian, untuk melakukan pekerjaan yang seperti biasa dilakukan akibat gagalnya perundingan. Nah, jadi selanjutnya di dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, lockout itu diartikan sebagai tindakan pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh, baik secara menyeluruh atau sebagian, untuk menjalankan pekerjaannya. Nah, lalu apa saja sih syarat lockout? Nah, di sini saya bakal menjelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya untuk melakukan lockout perusahaan. Nah, yang pertama itu pengusaha wajib memberitahu lockout secara tertulis ya. Jadi ini harus dilakukan secara tertulis ya, dan diumumkan gitu kan. Nah, selanjutnya kepada pekerja atau serikat pekerja dan instansi ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya itu 7 hari ya sebelum lockout dilakukan. Nah, jadi sebelum lockout dilakukan itu kita, andai kata kita memiliki perusahaan, kalau mau lockout ya dibikin surat tertulis gitu kan untuk diumumkan ke pegawai-pegawai kita. Nah, jadi seperti itu. Itu syarat yang pertama. Nah, lanjut syarat yang kedua. Di dalam pemberitahuan itu sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal dimulai dan di akhirnya lockout. Nah, yang kedua, alasan terjadinya lockout. Nah, ini kita bahas yang pertama, hari dan tanggal dimulainya berakhirnya lockout. Jadi di dalam surat pemberitahuan edaran yang kita berikan kepada atau kita umumkan kepada pekerja, nah itu
di dalamnya harus memuat kapan sih perusahaan logout, misalnya di hari tanggal sekian, di hari tanggal A atau tanggal B gitu kan, misalnya di tanggal 1 Desember gitu kan. Nah, itu dijelaskan kapan juga berakhirnya logout gitu kan. Entah itu bisa berupa sampai 30 Desember dan bahkan cepat atau bahkan lebih. Jadi harus memuat tanggal hari dimulainya logout. Nah, yang kedua, alasan terjadinya logout. Nah, di sini di dalam pemberitahuan itu juga harus memuat alasan-alasan kenapa perusahaan bisa logout. Tapi yang terjadi kebanyakan keseringan itu logout itu disebabkan oleh seperti bangkrut ya, bisa dibilang bangkrut ya. Entah itu sistem keuangan yang buruk atau mungkin memang mengalami kebangkrutan di perusahaan tersebut. Itu biasanya perusahaan akan melakukan logout ya, yang saya melihat dari daerah-daerah sekitar saya gitu kan. Nah, yang ketiga, ini alasan ketiga, adanya tanda tangan yang syah dari pihak perusahaan yang bersangkutan. Nah, jadi di dalam pemberitahuan tersebut, nah itu harus ada memuat tanda tangan atau bukti gitu kan, bahwa perwakilan atau pemilik perusahaan itu melakukan logout. Di situ ada tanda tangan dan capnya kalau bisa ya. Jadi dengan demikian pemberitahuan tersebut itu benar-benar sah gitu kan, dari perusahaan itu gitu kan, bukan dari perusahaan lain atau dibuat-buat pemberitahuan tersebut gitu kan. Nah, baik, syarat yang keempat, serikat pekerja dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menerima pemberitahuan logout diwajibkan memberi tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan pemberitahuan tersebut. Nah, jadi mereka yang menerima surat pemberitahuan edaran logout tersebut, nah itu kalau bisa dicatat gitu kan, dicatat kapan menerima surat tersebut gitu kan, untuk dijadikan dokumentasi gitu kan, dan sebagai dijadikan acuan gitu kan. Kalau misalnya seandainya nanti logout tersebut melebihi tanggal yang sudah diedarkan, itu patut dipertanyakan. Nah, itu yang keempat. Nah, ini yang kelima, sebelum dan selama logout berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan dengan memperundingkan terhadap pihak-pihak terkait. Nah, jadi nanti ada pihak ketiga yang melakukan perundingan gitu terhadap pihak-pihak yang terkait gitu kan. Nah, yang keenam, pemberitahuan yang dimaksud angka 1 dan angka 2 tidak perlu dilakukan apabila pekerja atau buruh melanggar prosedur mogok kerja sebagaimana yang diatur dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi sudah jelaskan sama teman saya yang sebelumnya terkait bagaimana prosedur atau syarat mogok kerja, itu yang diatur dalam pasal 140. Nah, itu kalau misalnya nanti dilanggar, ya menurut saya tidak perlu adanya pemberitahuan gitu. Nah, lanjut ke yang kedua, masih 6 bagian 2 yang B ya. Pekerja atau serikat pekerja melanggar ketentuan normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu syarat-syarat untuk melakukan logout. Nah, kalau yang di ke-6 tadi, ya saya jelaskan sedikit. Jadi kalau misalnya melanggar ketentuan dari A dan B-nya itu, nah itu pemberitahuan yang dimaksud angka 1 dan angka 2 tadi. Jadi angka 1 dan angka 2-nya tadi menjelaskan kalau misalnya itu melakukan logout itu secara tertulis ya, dan harus jelas gitu isi dari pemberitahuan itu, memuat hari dan
tanggalnya kapan, terus alasan-alasannya. Jadi kalau misalnya nanti kalau memang gitu kan ada bukti bahwa mogok kerjanya itu tidak sesuai atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ada gitu kan. Nah, itu pemberitahuan tersebut tidak perlu dilakukan secara umum atau dilakukan secara terang-terangan gitu kan. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan sama teman saya. Tadi setelah mogok kerja dan penutupan perusahaan sudah dijelaskan oleh kedua teman saya, di sini saya akan sedikit menambahkan terkait tentang mogok kerja juga bisa dikatakan tidak sah. Kenapa bisa dikatakan tidak sah? Karena sebagaimana yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku khususnya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 137 menyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja, buruh atau serikat pekerja serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat yang dilakukan secara sah. Akan tetapi jika dari dasar-dasar tersebut dilanggar, maka ketentuan mogok kerja tersebut dinyatakan tidak sah. Nah, akibat mogok kerja tadi itu yang tidak sah, di situ pun ada konsekuensinya. Apa sih konsekuensinya bila melakukan mogok kerja yang tidak sah? Contohnya, akibat gagalnya perundingan tanpa memberitahukan kepada pengusaha dan Dinas Ketenagakerjaan dengan pemberitahuan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja. Isi pemberitahuan itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 2 yang berada di huruf A, B, C, dan D. Di dalam UU Ketenagakerjaan atau mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia yang dilakukan oleh pekerja yang sedang bertugas atau berkebalikan dengan mogok kerja tersebut. Contohnya, mogok kerja yang sah, tertib, dan damai, maka konsekuensi mogok kerja tidak sah dan tidak tertib dan tidak damai tersebut bisa dijerat dengan sebuah hukuman karena akibat kelalaian tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.